Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kasus ini, saya akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Sukma Rahayu sebagai coach, dan Bu Nalurita Pembayung Putri sebagai coachee. Berikut skenario coaching pada kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukma, Bu Rita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Wina. Ini Bu Sukma ini memang di off cam. Oh, punya saya ini sinyalnya agak kurang baik. Balik lagi, Bu. Iya ini. Oke. Kita cek ulang ya. Oke. Baik, Bu Sukma, Bu Rita, hari ini kita akan melakukan praktek coaching lagi ya. Iya. Oke. Dimana pada kasus pertama ini saya akan mengamati, menilai praktek coaching antara Bu Sukma dan Bu Rita, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah praktek coaching nanti, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sukma sebagai coach, sudah menggali tujuan coaching, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selain itu, saya juga akan mengamati apakah Bu Sukma mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikemukakan oleh coachee. Pada kasus ini, saya berperan sebagai observer, Bu Rita sebagai coachee, Bu Sukma sebagai coach. Terlebih dahulu ini saya ingin berbincang dengan Bu Sukma ini, yang berperan sebagai coach. Bu Sukma, sebelum kita laksanakan praktek coaching hari ini, saya punya beberapa pertanyaan ini. Siap ya, Bu? Siap, Bu. Monggo. Baik. Pertanyaan pertama. Oke. Agar praktek coaching hari ini dapat terukur, mari kita sepakati rubrik penilaian coaching kita kali ini, Bu. Oke. Bagaimana kalau praktek coaching kali ini kita ukur dengan beberapa kriteria, Bu? Iya, Bu. Setuju. Agar praktek kita bisa terukur, apa yang perlu kita tingkatkan dari praktek ini, Bu? Oke. Kira-kira kriteria apa saja, Bu, yang akan kita masukkan dalam rubrik? Oke. Kriterianya yaitu meliputi mendengarkan aktif, gitu, Bu. Terus apalagi ya, Bu? Saya kok sedikit lupa ingat ini, Bu. Efek puasa ini, Bu. Jadi mendengarkan aktif, ya. Tadi yang dikemukakan Bu Sukma mendengarkan aktif. Ya. Terus apalagi ya, pertanyaan berbobot, ya Bu. Ya. Kemudian memberdayakan coachee, ya. Betul. Oke, kalau mendengarkan aktif itu berarti Bu Sukma sebagai coach dapat menangkap emosi dari coachee, tidak menjudge, kemudian tidak memberi asumsi atau asosiasi. Kalau pertanyaan berbobot, berarti Bu Sukma dapat mengajukan pertanyaan terbuka dari proses mendengarkan. Kalau memberdayakan coachee, berarti Bu Sukma sebagai coach mampu menggali ide atau potensi untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bu Sukma tidak memberi saran, tapi menggali ide dari coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kira-kira bagaimana, Bu, kalau kriterianya seperti itu? Oke, Bu, setuju, Bu. Saya sudah setuju. Lalu kira-kira dari kriteria tadi, bagaimana cara skornya, Bu? Penyekorannya itu seperti apa? Iya. Untuk skornya gimana kalau kita buat skor aja ya? Kita buat skor 1 sampai 4 ya? Gimana kalau seperti itu? Misalkan mendengarkan aktif ya. Skor 1, 3 kali atau lebih muncul judgement atau asosiasi, kita beri skor 1 ya. Kemudian kalau skor 2, 1 atau 2 kali muncul judgement, asumsi, asosiasi. Skor 3 berarti bebas dari judgement, asumsi, asosiasi. Nah, skor 4 bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap
emosi koci. Gimana kalau seperti itu, Bu, kalau mendengarkan aktif, Bu? Oke, Bu, sudah baik, Bu, setuju sekali, soalnya juga rentannya juga tidak terlalu banyak, nggih, Bu, 1 sampai 4 aja sudah masuk, Bu. Nggih, bagus, Bu, sudah setuju saya. Oke, selanjutnya kalau pertanyaan berbobot ini, Bu, gimana kalau skor 1, Bu? Kalau menurut saya nggih, mungkin kita kayak seperti yang di atas, berarti sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka, Bu. Di skor 1-nya kan rendah nggih, berarti tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Oke. Seperti itu. Skor 1 ya. Terus Nggih, skor 2 berarti 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa iya, kata kunci gitu ya. nggih. Skor 3 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka Dan dan mengandung mengandung kata kunci. Iya. Kemudian skor 4 selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan gitu Ya, ya. nggih. Kemudian memberdayakan kunci. Skor 1 gimana, Bu? Kalau skor 1 itu gini, Bu. Masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Kan mesti skornya paling kecil nih, Bu. Terus yang berikutnya Skor yang 2. skor 2 mungkin 1 sampai 2 kali masih memberi saran atau solusi. Berarti yang 3 kira-kira tidak nggih, Bu? Tidak ya? Tidak ya, tidak memberi saran atau solusi. Iya. Skor 4 membantu merencanakan. menggali, membuat perencanaan Mendorong. betul. Mendorong ide dari coach untuk menemukan solusi dari masalahnya gitu ya. Bagus. Gitu ya, Bu. Itu gimana kalau seperti itu, Bu? Setuju, Bu, setuju. Sudah bagus sekali, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Monggo. Kompetensi inti coaching apa yang ingin Bu Sukma kembangkan pada praktik coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching hari ini yaitu ada 3 kompetensi, Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dari proses mendengarkan dengan rasa. Kira-kira ada kompetensi itu, Bu, yang ingin saya kembangkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Siap. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi yaitu itu, Bu. Kompetensi yang saya kembangkan dan ingin saya spesifikkan dalam observasi ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, mendengarkan aktif, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Oke. Jadi Bu Sukma ingin diobservasi secara spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Siap. Selanjutnya, indikator yang bagaimana, Bu, yang Ibu inginkan dari ketercapaian tujuan pengembangan proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau coach saya itu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu. Jadi saya hanya mengarahkan. Oke. Dan menggali, tidak mengarahkan ya, Bu, menggali. Iya, menggali ide coach. Oke. Untuk percakapan, kira-kira cukup di sini ini ya, Bu, untuk percakapan pra-observasi. Nanti kita lanjut setelah proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap, Bu, monggo. Oke. Selanjutnya proses coaching saya serahkan kepada Bu Sukma dan Bu Rita. Oke. Proses coaching antara Bu Sukma sebagai coach dan Bu Rita sebagai coachee. Suatu hari, tampak Bu Rita terlihat murung. Kemudian, Bu Sukma menghampiri Bu Rita untuk mencari tahu. Karena Bu Rita mendadak ada acara, mereka janji bertemu keesokan harinya. Bu Sukma. Halo Bu Rita, kemarin ketika kita bertemu, terlihat Ibu terburu-buru ya. Kalau boleh tahu ada acara apa ya Bu kemarin kok saya lihat sangat tergesa-gesa dan terburu-buru itu, Bu? Ya itu ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Kemarin tuh harusnya kan kita ketemu ya Bu ya. Kemarin itu ada mendadak ada undangan dari Korwil untuk sosialisasi BOS. Maaf ya Bu, kemarin
Padahal saya rencananya mau cerita-cerita loh sama Bu Sukma, tapi malah nggak jadi gara-gara undangan tersebut. Maaf ya. Nggih, Bu, nggak apa-apa, namanya juga, tugas negara ya, Bu, ya. Ngomong-ngomong ngomong-ngomong tentang bos ini ya, Bu, ya, setelah sosialisasi di Korwil, ribet. Kira-kira bosnya udah cair apa belum ini, Bu? Waduh, Bu, mau cair gimana? Udah rencana kemarin gagal, bosnya belum cair, nggak tahu sampai sekarang kenapa kok belum cair itu. Padahal udah sampai bulan Maret akhir loh ini. Iya. Mana mikir murid, mikir pengeluaran. Aduh, pusing sudah Bu, nggak tahu ini gimana. Iya, Bu, terlihat tampak jelas ya, Bu, ya. Di roadmap. Jangan diambil pusing ya, berita ya. Guru itu harus bahagia ya, Bu, ya. Kalau ada masalah, ya yang terpenting kita bisa memanage diri biar nggak terlalu larut dalam masalah itu ya, Bu, biar tidak cepat tua ya, Bu. Kalau saya sih prinsipnya begini, apapun masalahnya hadapi dengan senyuman gitu ya, Bu, ya. Kayak Lagu lagu dong tadi. Bu. Ya, pasti semuanya terlewati. Seperti itu nggih, Bu, nggih. Tetap Oke, tersenyum. siap-siap. Bu Rita, bisa cerita ke saya kalau misalnya ada masalah, Bu. It's okay, nggak masalah kita, saling mengeluarkan isi hati agar plong, Bu. Iya, iya, Kan iya. sesuai jadi nggih, Bu, ya, sesuai janji Iya, kita kemarin ini ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar, tapi lama pun nggak apa-apa sih aslinya. Saya free untuk berita hari ini. terima kasih. Kemarin itu kan saya lihat berita itu tampak tampak sudah terlihat. Biasanya ya, Bu, biasanya berita sangat happy, periang, ya kan? Sekarang kok terlihatnya itu agak masem, auranya agak meredup gitu, Bu. Aura-aura negatifnya keluar. Kira-kira itu ada masalah apa ya, Bu? Kok merubah tidak seperti biasanya, Bu? Mendung gitu, Bu. Padahal mendung tak berarti hujan loh Bu ya. Iya, Bu. Mendung aja ini, Bu. Apa, Bu, kira-kira ada masalah apa sih, Bu? Ada masalah apa? Coba. Iya, gini Bu, di kelas saya itu ada murid yang hampir setiap hari menangis. Ya, kadang karena bertengkar dengan temannya, kadang walaupun nggak bertengkar pun dia juga menangis loh Bu. Gimana ya istilahnya? Kalau dibilang baper, kok ya baper di usia segitu ya Bu ya. Padahal usianya tuh sudah dewasa, seharusnya nggak kekanak-kanakan lagi sih. Dan Iya. jujur sih Bu, hal ini tuh sangat mengganggu pembelajaran di kelas gitu loh. Makanya aura-aura negatif saya lumayan keluar kemarin. Soalnya saya agak pusing gimana sih ya ini anak seperti itu Nah, loh Bu. iya, iya, betul. Oh, berarti ini masalahnya dari perubahan aura ini tadi berarti ada di kelas Burita itu ada siswa yang masih sering menangis dan karena seringnya sampai mengganggu proses pembelajaran di kelas gitu. Padahal siswa itu pun sudah kelas 6 ya, Bu, ya? Iya, sangat mengganggu saya rasa. Oke. Baik, Bu. Lalu apa sih yang ingin Bu Rita hasilkan, Bu, dari berbincang kita hari ini, diskusi kita hari ini? Bu Rita ingin mendapatkan apa? Iya, kalau yang ingin saya dapatkan sih Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan permasalahan saya ini Bu, biar aura-aura negatif saya tuh sedikit terkurangi atau bahkan hilang kalau bisa. Soalnya ini benar-benar mengganggu sekali buat saya seperti itu. Iya, biar auranya kembali ke awal ya, Bu, ya. Kembali ke awal. Baik, Bu. Iya, Berarti nanti di akhir percakapan ini Bu Rita ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di kelas Ibu tadi ya, iya, khususnya soal masalah salah satu anak yang sering menangis itu tadi nggih, Bu, nggih? iya, pastinya Bu. Oke, baik. Saya ingin tahu, Bu, lebih jelasnya lagi. Bagaimana sih gambaran anak tersebut, Bu, secara jelasnya gitu? Dari cerita Hmm, Ibu tadi bisa lebih dijelaskan, Bu? Anaknya seperti gini, apa? gimana ya Bu ceritanya ya? Jadi anak itu gini loh Bu.
anak itu tuh beda dari yang lain. Kadang saya juga ngerasa bingung sih, Bu. Anak ini tuh kalau diterangkan, itu kayak orang nggak peduli gitu. Masa Iya. bodoh gitu, bodoh amat seperti itu. Iya. Tapi kalau ketika saya bertanya sama dia tuh pasti bisa menjawab gitu loh. Jadi kan Iya. saya di situ sudah, ini anak kenapa sih gitu loh. Iya. Terus dia itu gampang sekali emosi dan sering sekali nangis. Baper, baper ya, baper lah. Baper, apalagi kalau bertengkar dengan temannya. Bahkan pernah ini Bu ya, dia tuh menangis cuman gara-gara itu kalau nggak salah kehilangan penghapus sebesar biji jagung. Penghapus kecil yang biasanya udah dibuang sama anak-anak, Iya. dia tuh hilang dan dia itu Oh, menangis gitu loh. iya Bu, iya. Padahal dia tuh sudah kelas 6 kan, harusnya kan sikapnya lebih dewasa. Kemarin saja tuh sebelum libur puasa ini, dia menangis karena bertengkar sama temennya. Gimana ya anak itu, saya tuh kadang bingung, ini anak kelas 6 tapi kok nggak ada dewasa-dewasanya sama sekali gitu loh. Gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, anak itu kira-kira itu laki-laki apa perempuan ya Bu? Dari cerita itu tadi, kok penasaran saya ya. Ya kebetulan laki-laki sih Bu. Laki-laki Makanya ya itu, Bu? iya, yang bikin saya kehilangan kata-kata itu yaitu laki-laki tapi gampang nangis gitu loh. Gampang nangis. Sering ya, lebih sering nangis gitu ya Iya, tadi. sering nangis, Iya. ya. Oke, baik Bu Rita. Bu Rita berharap anak ini bisa bersikap lebih dewasa ya. Dari cerita ini tadi Bu Rita itu mengharapkan anak ini ada perubahan lebih dewasa. Kalau menurut Bu Rita, anak yang sudah dewasa itu seharusnya bagaimana sih ya Bu ya dalam bersikap, dalam berperilaku itu kira-kira bagaimana ya Bu ya? Kalau menurut saya ya Bu, Yeah. menurut pengamatan saya selama ini menjadi guru, anak yang sudah dewasa itu selain terlihat dari ciri fisiknya, juga terlihat dari sikapnya, kematangan berpikir dan emosinya juga sih Bu. Oke. Seperti itu sih. Oke Bu, seandainya digambarkan antara rentang angka level 1 sampai 10. Kira-kira Bu, anak ini ada di posisi level berapa ya Bu dari rentang 1 sampai 10 itu? Gimana ya? Agak nggak tega ya sih ngomongnya ya Bu. Iya Bu. Kalau menurut saya digambarkan dalam rentang angka, dia tuh ada di level 4 seperti itu. Berarti masih sangat jauh ya Bu ya. Dari standar yang Ibu Rita inginkan ya. Iya. Jadi Bu Rita inginnya anak itu paling tidak di angka berapa Bu? Kira-kira seandainya. Ya sekalipun tidak menyamai teman-temannya, setidaknya berada di angka 7 lah. Itu saya rasa lebih baik sih Bu, dari sebelumnya. Iya Bu. Terus gini Bu, apa kira-kira untuk mencapai target ke angka 7 tadi ya, kira-kira langkah yang dapat Ibu Rita lakukan untuk membuat anak tersebut lebih bersikap dewasa lagi apa Bu? Mungkin agar tidak terlalu sering menangis gitu gimana Bu? Apa kira-kira? Mungkin saya akan memulai dengan mempelajari latar belakang anak tersebut. Bagaimana dia di keluarganya, terus bagaimana kehidupannya sehari-hari di keluarganya, orang tuanya mungkin interaksinya dengan keluarga seperti apa. Terus saya mungkin juga akan bertanya kepada anak-anak lain, teman-temannya dia, kenapa sih teman kamu ini kok sering sekali menangis? Dan kalau sudah seperti itu, mungkin kalau setelah saya mendapatkan banyak informasi, saya akan berusaha bicara dari hati ke hati sih dengan anak itu. Kayak gitu sih. Oke, jadi Ibu akan mempelajari latar belakangnya ya Bu. Berbicara dengan teman-temannya dan berbicara dengan hati ke hati. Berarti Ibu juga menggandeng orang tuanya nggih Bu dari kasus ini. Berarti Ibu berkolaborasi dengan orang tua, lingkungan dan teman-temannya di sekolah ya Bu ya. Iya. Dan itu juga biasanya anak juga dari hati ke hati. Kira-kira ya Bu, yang mana nih yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini
dari langkah yang Ibu ceritakan tadi? Kalau dalam waktu dekat ini, saya rasa saya harus ke rumahnya dulu ya, Bu, ya. Langsung ke Oke, rumahnya, berbicara dengan orang tuanya dulu, mencari tahu bagaimana sih dia di keluarganya dan bagaimana kehidupan di keluarganya, kok bisa anak ini seperti ini gitu loh. Mungkin oke. itu langkah pertama dalam waktu dekat ini. Nggih, berarti Berita akan berkomunikasi dengan, kedua orang tuanya dulu ya. Kira-kira Bu, kapan akan dilakukan, Bu? Berita akan melakukannya kapan kira-kira? Sesegera mungkin dalam waktu dekat inilah, Bu. Kemarin sih rencananya sebelum libur permulaan puasa ini, tapi nggak jadi karena banyak kesibukan itu tadi. Iya, Kayaknya ya awal masuk inilah saya akan segera ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya, seperti itu. oke. Baik, Bu. Setelah mengetahui latar belakang keluarganya ya, terus, langkah apa yang akan, Ibu Rita lakukan selanjutnya untuk, tindak lanjut selanjutnya, Bu, kira-kira? Sama dengan rencana awal tadi, setelah bertemu dengan orang tuanya, saya akan coba cross check ke teman-temannya dulu. Saya akan menanyakan ke teman-temannya, sebenarnya bagaimana sih keseharian anak ini di sekolah, seperti itu. Karena apa ya, Bu, teman-temannya kan setiap hari yang tahu Nggih. bagaimana karakternya dia. Setelah itu mungkin saya akan bicara dari hati ke hati dengan anak itu, mencari tahu kenapa sih dia bersikap seperti itu, apa sih yang dia mau, apa sih yang dia inginkan, seperti itu. Dan saya akan berusaha memberikan nasihat dan wawasan pada dia, kalau pada anak seusia dia itu nggak pantas bersikap kekanak-kanakan seperti itu lagi, kayak gitu sih. Baik. Baik, Bu. Semoga langkah yang Bu Rita akan lakukan dapat menyelesaikan masalah di kelas Bu Rita ya. Baik, Bu Rita, kita sudah berbincang cukup lama ya mengenai permasalahan ini. Kira-kira apa sih yang Bu Rita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Ya, yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini, pertemuan kita hari ini tuh yang jelas saya sudah merasa amat sangat lega sih, Bu. Saya sudah bercerita dengan Bu Sukma, sudah sharing-sharing sama Bu Sukma. Jadi aura saya sedikit terkurangi, aura negatif saya sedikit terkurangi lah. Ya, saya juga merasa plong sudah mendapat pemecahan dari permasalahan saya yang terjadi di kelas. Saya sudah paham sih bagaimana saya harus bersikap dengan anak ini, langkah apa yang harus saya ambil nantinya. Dan saya berterima kasih sekali loh sama Bu Sukma sudah mau mendengarkan cerita saya di tengah kesibukan Bu Sukma. Iya, Bu, sama-sama. Sekarang sudah itu, Bu. Sudah tampak seperti awal lagi, Bu. Tidak, mendung tadi sudah tergeser oleh angin, Bu. Ada perubahan sedikit sudah deh, Bu. Oke, oke. Hatinya sudah terbuka, plong untuk bercerita. Sama-sama, Bu. Namanya juga kita ya gunanya teman seperti ini, Bu. Saling bertukar keluh kesah. Nanti kalau kita ketemu lagi, saya ingin tahu ini Bu ya, perkembangan masalah dari Bu Rita ini nanti bagaimana ya setelah ini. Oke. Saya juga kepo akhirnya nanti si muridnya Bu Rita ini tadi saya nanti seperti apa ya gitu loh. Alhamdulillah semoga masalahnya tetap cepat terselesaikan, terus membawa perubahan baik dari si anak ini tadi ya Bu ya. Ya, Semoga semua amin. berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak Bu Sukma sudah meluangkan waktunya. Dan nanti setelah saya mendapatkan hasil, saya akan berbincang lagi dengan Bu Sukma. Semoga Bu Sukma nggak bosen-bosen berbincang dengan saya. Saya tunggu loh Bu, beneran loh ya Bu. Siap, 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 siap. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Saya sudah dari Bu Rita saya juga mengambil banyak pelajaran masalah-masalah kita yang ada di sekolah Bu. Semangat ya Bu ya. Ya, semangat Bu. Baik, Bu Sukma tadi sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Rita. Saya ingin berbincang-bincang lagi nih, Bu. Terkait proses coaching tadi ya. Sudah siap, Bu Iya. Sukma?
Siap, Bu. Oke. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Apa yang dilakukan Bu Sukma pada saat melakukan proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Iya, Bu. Pada saat aktivitas coaching saya tadi itu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menggali tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu, Bu. Seperti Oke, itu. baik. Dari pengamatan saya sendiri juga seperti itu tadi ya, Bu. Jadi Ya. Bu Sukma sudah melakukan praktek coaching dengan alur tirta, yaitu menggali tujuan dari pertemuan itu, kemudian identifikasi masalah dari permasalahan coaching, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan coaching, serta tanggung jawab Ya. dari proses coaching tadi. Selanjutnya, Bu, pertanyaan selanjutnya, Monggo. saya akan menyampaikan selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi Bu terkait proses coaching yang Bu Sukma lakukan dengan Bu Rita tadi. Oke. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bu Sukma dan Bu Rita sudah berjalan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, menggali tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Sukma juga mendengarkan secara aktif tadi, Bu. Oke. Mendengarkan secara aktif, menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan berusaha menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Selain itu, proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Itu menurut saya, Bu, dari hasil Oke. observasi praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Sukma dan Bu Rita. Selanjutnya ini kembali ke pertanyaan lagi, Bu. Monggo. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sukma kembangkan berdasarkan hasil coaching, praktik coaching yang barusan dilakukan? Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan rasa, receive, ask, appreciate, dan summarized. Sehingga ketika saya melakukan coaching lagi, nanti saya dapat menerapkannya dengan baik, Bu. Jadi proses coaching terjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, jadi gitu ya, Bu. Oke. Selanjutnya, satu lagi ya, Bu. Oke, siap. Oke. Gimana nih perasaan Bu Sukma setelah melakukan praktek coaching tadi? Alhamdulillah saya merasa lebih memahami ya Bu ya, bagaimana menggali pertanyaan untuk melakukan coaching itu sendiri Bu. Selain itu juga saya itu merasa senang bisa bertukar pengalaman tentang masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan seperti itu, terutama tentang murid kita. Jadi Oke. kita bisa tahu Mm-mm. seperti itu. Oke, luar biasa apa yang sudah Bu Sukma berikan pada coaching kali ini. Saya melihat Bu Sukma tadi menanggapi apa yang dibicarakan oleh coaching, kemudian menggali, itu luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu Sukma. Semoga Sama-sama pada Ibu. semoga pada proses coaching selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Bisa saling belajar lah Bu Sukma ya. Oke, Oke. sama-sama. Terima kasih juga sudah kita saling bertukar gitu nggih. Tukar Terima ilmu. kasih. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Endah. Demikian praktik demonstrasi kontekstual kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.